Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita beroleh kemurahan Tuhan untuk memasuki hari yang baru pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang boleh memampukan kita melewati malam yang gelap. Dan hari ini kita bersyukur dengan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan begitu baik, mengasihi, memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk boleh memasuki hari ini lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Sebelum kami menikmati sepanjang hari ini dalam aktivitas kami rindu firman-Mu boleh memberkati kami. Berkati kami dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dari Yesaya pasal 53 ayat 2. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, ketika tidak dihargai. Yesaya 53 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap dari kita pasti ingin dicintai, maka setiap dari kita juga ingin dihargai. Dicintai dan dihargai adalah dua hal yang sangat berhubungan. Seorang tidak dapat mengatakan bahwa ia mencintai sesuatu jika ia tidak menghargai sesuatu itu. Semua manusia cenderung senang ketika mendapatkan pujian atau penghargaan, meskipun hal yang kecil. Orang bisa melakukan apa saja supaya ia bisa dipuji orang. Apakah saat ini kita sedang merasa kurang berharga? Mari kita mengalihkan pandangan kita kepada Kristus. Nabi Yesaya dalam nats yang kita baca menggambarkan penampilan Kristus jauh sebelum kelahirannya di bumi sebagai manusia. Kristus tidak memiliki daya tarik. Ia bukan orang yang tampan. Dirinya tidak diinginkan. Ia dihindari, bahkan ditolak dan direndahkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Sedemikian sehingga orang mengira ia terkena kutukan. Sebenarnya ia sedang menanggung penderitaan kita. Penderitaan karena dosa. Sedangkan ia sendiri kudus dan tanpa dosa. Padahal Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh kerelaannya menanggung dosa umat manusia inilah Kristus mati di kayu salib. Tapi Kristus bangkit dari kematian dan Allah memuliakan dia. Saudara, ketika saat ini kita merasa tidak dihargai, bahkan ditolak dan direndahkan, yakinlah bahwa kita tidak sendirian. Yesus memahami perasaan terhina dan kesepian itu. Ia mengasihi Anda dan saya. Juga menghargai kita sedemikian tinggi dengan mengangkat kita menjadi orang yang percaya kepadanya sebagai anaknya. Lebih dari itu, ia menanggung beban yang kita pikul. Saatnya nanti kita juga akan dimuliakan jika kita hidup menurut kehendaknya. Dan itu tidak bergantung pada penghargaan manusia, melainkan oleh kasih karunia Kristus kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 9-12 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang dapat pernah melihat Allah jika tidak saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca pagi hari ini.
Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan memandang kami berharga. Sekalipun dalam pandangan manusia kami tidak berharga, tetapi ada satu pribadi, yaitu Kristus Tuhan, yang memandang kami berharga, mengasihi kami tanpa melihat rupa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.